Selamat pagi semuanya. FGB man, be strong in the Lord. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman dan kakak rohani saya juga nah, Pak Heri ini ya yang sudah memberikan kesempatan. Mungkin saya mau cerita tentang sisi dari kesaksian tentang FGB ya. Nah, hari-hari ini bagaimana Tuhan menerobos gerakan-gerakan anak muda generasi di FGB MFI. Jadi judul kesaksian saya adalah God's Money, God's Mission, and God's Order. Ini bukan tentang saya, tentang Tuhan. Jadi teman-teman, apa yang terjadi adalah saya itu mimpin satu chapter waktu 3 tahun lalu dan akhirnya kita bertumbuh sampai 15 chapter. Tapi yang paling dahsyat itu salah satunya adalah pertumbuhan chapternya. Nah, waktu awal mula saya lagi bikin chapter ini sama ipar saya bilang gini, ini kalau apapun yang terjadi, kita harus siap kantong kita. Iya enggak? Kalau tekor, kalau apa, kita harus siap kantong kita. Karena kita sudah keluar di luar nih. Dan waktu berjalan, saya selalu ngomong Tuhan, kalau ada apapun yang nombok, kita yang tombokin. Kita yang tombokin, selalu begitu kan. Waktu berjalan teman-teman. Waktu berjalan ini, dari 1 chapter, 2 chapter, yang dahsyat. Saya langsung skip forward, sampai akhir di tahun 2000, tahun lalu, 2024 Desember. Kita punya keuangan kas itu dari yang dulu saya ingat 2 juta, 5 juta sampai ke belasan. Dan pada akhir tahun lalu itu nilainya 55 juta teman-teman. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saya nggak tahu duitnya dari mana, tetapi itu di titik 55 juta. Dan buat saya kaget. Karena saya nggak pernah megang uang 55 juta untuk pelayanan teman-teman. Terus terang, iya nggak? Dan waktu itu 55 Desember saya tanya Tuhan, ini buat apa? Saya bilang, uang sebanyak ini. Saya tidak punya tujuan untuk bikin gereja. Tidak punya tujuan untuk bikin gedung. Karena saya tahu pelayanan di ini adalah pelayanan Rasul Paulus. Kita untuk mission terus. Dan ada satu waktu saya lagi contemplating, merenungkan itu, Tuhan bilang bahwa coba kamu pikirkan. Berapa nilai yang cocok untuk kamu mengelola 15 chapter ini? Saya bilang ya kalau mau capek-capek pontang-panting 2 juta cukup. Ya kalau mau nyaman dikit 5 juta. Ya kalau mau sedikit lebih lavish ya, boros 20 cukup. Terus Tuhan bilang that's it. Apa artinya tentang duit yang 55 juta ini? Tuhan kasih saya pengertian, namanya logistics. Saya kaget. Kalau Pak Darpito, orang perang kalau kata logistik artinya apa? Perang. Iya enggak? Saya langsung ngerti tuh. Kamu harus pergi mission. Kamu harus berperang. Karena setengah dari itu, kamu harus pakai untuk benih yang kamu dapat setiap kali. Ada 2 hasil bumi yang kita panen. Satu adalah untuk kita makan, satu lagi harus tabur lagi. Sense that moment. Bro John, aku hajar terus. Aku langsung bikin planning ke 1 tahun ke depan. Langsung mission trip. Januari, Februari, Maret, April ini. Dan yang gilanya Bro Martin. Yang gilanya adalah, itu sampai itu Desember ya bro. Di Januari, tiba-tiba keuangan kita jadi 85 juta teman-teman. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Bro Martin, titik 85 juta itu akhirnya aku ngomong di depan teman-teman pengurus kan chapter kita 15 chapter ini. Aku cuma bilang satu hal. Tahun depan kita mission trip. Jadi makanya teman-teman kalau yang tahu tiap bulan kita selalu ada mission trip karena nabur itu lagi. Benih terus kemanapun. Semua yang pada nombok-nombok chapter nggak boleh ada yang nombok karena ada berkat Tuhan di situ. Kita pasang terus setiap kali. Dan yang lebih gila, aku tuh tersungkur sama Tuhan. Tuhan, selama ini Tuhan cuma nyatain gini. Selama ini kamu bilang bahwa kamu itu mau nge-backup pekerjaan Tuhan. Kamu ngomong gitu loh. Tuhan ngomong gitu. Kamu bilang kamu mau backup pekerjaan Tuhan. Hari ini aku nyatakan dalam hidupmu bahwa aku yang membackup pelayanan-pelayananku. Hebat gak? Beri kemuliaan buat Tuhan. Sehingga dia bilang,
kamu harus dengar ngomongan aku. Yang gilanya adalah saya itu gak pernah fundraising teman-teman. Saya gak pernah fundraising. Saya gak pernah minta-minta uang. Dan saya gak pernah juga bikin acara-acara untuk minta-minta uang. Jadi waktu itu terjadi, saya makin yakin. Gerakan ada semua. Pertumbuhan ada. Sampai terakhir Tuhan cuman buktiin itu mujizat. Tuhan kasih kita logistik 85 juta. Saya sampai ngomong depan umum waktu kita meeting kerja. Masihkah Anda ragu bahwa ada Tuhan di gerakan ini? Setuju gak? Kalau udah terakhir 85 juta itu mau buat apa bro? Buat bikin chapter gak habis bro. Akhirnya saya ngomong di situ pembagiannya ini. Saya percaya saya selalu mengutamakan transparansi. Bahkan hari ini di kesaksian pun saya kasih tahu. Supaya saya tuh melakukan namanya tuh accountability. Everybody knows di tempat Har tadi ada 85 juta. So setiap orang di sini nanti kau nanya, Har gue mau lihat, boleh gak? Boleh. Karena saya harus dicekal sama semua orang. That's what make it work. Dan tiap bulan kita buka. Ini loh teman-teman, ini teman-teman. Dan itu baru 85 juta kas ya teman-teman. Dan kita punya tabungan, kurang lebih kita punya 45 juta teman-teman. Gila gak? 45 juta, jadi kalau Anda tambahkan ada 130 juta di keuangan kita. Waktu 45 juta, 50 juta ini, yang hebatnya adalah saya dikasih Tuhan. Har, waktu orang-orang ini pengen nyumbang, saya cuma bilang satu, ada 9 orang. Saya cuma bilang satu hal, ini saya bagikan yang mudah-mudahan bisa dipakai. Saya cuma bilang sama mereka, nanti tolong ditabung 50 juta ini, per orang kan 5 juta. Tapi nanti nabungnya, saya percaya namanya Bait Allah yang hidup, yaitu kita. Nanti tiap orang ini yang mau nabur 5 juta, taruh uangnya di kantong Anda sendiri. Nangkap ya? Jadi kalau di sini satu meja ini bersembilan, saya bilang uangnya jangan ditaruh ke saya, tetap aja di kantongnya Anda. Tapi bendahara catat semua. Kalau kita butuh kita baru tarik. Kalau nggak butuh diam di situ. Karena kenapa? Anda adalah bait Allah yang kudus, yang hidup. Saya lebih percaya keuangan ditaruh di dompet Anda masing-masing. Mantap nggak? Akhirnya kita punya kekuatan segitu. Makanya kita kalau bikin acara besar kita bisa tarik dana, kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya sangat accountable di hadapan Tuhan. Semua orang bisa lihat. Dan uang itu nggak di kantong saya. Makanya kalau ada yang nyumbang apa segala, saya bagi ke 3 bendahara saya. Dan mereka semua yang pegang keuangan. Approval dari saya tapi mereka lihat. Dan sampai akhirnya kita ada 3 prinsip. Susite namanya Pak. Susite, Pak Alek. Prinsipnya adalah susah senang, T-nya itu transparansi, efisiensi, dan impactful. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Jadi kita susah senang, harus lakukan yang terbaik, tapi mau pakai duit, efisiensi enggak? Impactnya harus gede, jadi small yang kita tabur, tapi impactnya harus maksimal terus. Kan kita pengusaha, entrepreneur, kita nggak habis buang anggaran. Nah jadi sekarang karena kita ada dana itu, ini sebenarnya melanggar sedikit nilai-nilai FGB. Yaitu apa? Jadi karena kita punya dana, sekarang kita bilang setiap orang yang berangkat keluar kota untuk melakukan pelayanan, mereka pakai uang dia sendiri, setuju ya? Tapi karena ini kita transparan dan mereka tahu, saya ambil keputusan setiap mission trip dari kas kita akan bantu mereka 1 juta. Melanggar sih. Tapi saya bilang kenapa? Supaya semua orang tahu bahwa saya bisa ngajar. Kita dari kas kita juga care sama kamu. Setuju gak? Jangan sampai bilang gue udah keluar duit 4 juta. Saya ke Singapura bolak-balik berapa duit? Bro Joni belum minta sama saya, nanti saya transfer bro. Dia ke Batam nih sama situ. Gitu loh. Jadi orang yang berangkat saya bilang kita kasih ya angpaunya untuk subsidi. Karena nanti mereka merasa kesal. Duit banyak gak lu pakai, mau buat apa? Nangkap ya? Nah ini kan the art of leadership harus begitu, setuju gak? Sehingga semua orang ngerasa oh ya kita gak dibayarin semua, tapi paling gak kas pusat ini ada rasa care sama kamu. Dan makanya kita pelayanan terus nih, terus. Dan puji Tuhan teman-teman, dari situ kita semua makin percaya bahwa FGB FFI akan masuk ke pelayanan next generation lebih lagi.
beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saya tutup dengan apa yang terjadi. Kemarin saya baru dari Palembang untuk melakukan camp yang movement di Palembang. Yang movement ke Palembang ini kurang lebih mungkin sudah sangat jadilah. Karena dia sudah kurang lebih 30-40 orang ini udah banyak leadersnya. Dan puji Tuhan, mudah-mudahan doakan teman-teman yang Palembang ini kan menjadi sentral kegerakan untuk Sumatera. Jadi kita lagi bikin, kemarin Batam sudah kontak gitu loh. Singapura juga sudah kontak, kita bikin di situ. Nah sekarang saya baru ada satu chapter yang saya mau taruh di DKI 6. Kapan DKI 2 kita tunggu tanggal mainnya. Iya enggak? Pak Alek, Pak Heri, beri kemuliaan buat Tuhan, itulah kesaksian dari saya. God bless you all.